Balik lagi bersama gue di sini, Gani Rahman. Dan tentunya banyak kalian yang bertanya-tanya dari kemarin, Bang main 2 tak lagi ya? Dan ini dia motor yang akan gue bahas hari ini. Dan dari kemarin banyak yang udah nanya ke gue nih. Jadi motor lo tuh kemarin bukannya merah ya bang? Itu cuma ada 1 orang lo yang nyadar. Nah, jadi ini bukan motor gue guys. Ini motornya Mas Adit. Yang kemarin itu gue bantu bangunin. Tapi sebenarnya yang paling utama ngebangunin itu Mas Rizwan. Yang di videonya di Elite, videonya yang ini. Nah itu dia teman-teman. Nah jadi waktu itu gue tuh ditugasin sama Mas Rizwan buat Gan bantuin gue dong buat ngebangun si NSR 2,5 ini. Karena dia nih dapat nih bangkainya kan. Jadi karena ngebangun dari awal lagi tuh dari bangkai sampai jadi. Nah kebetulan gue udah ada pengalaman di ngebangun NSR 2,5 MC28 ya. Meskipun gue nggak setotalitas ini pada saat itu, waktu itu gue bener-bener dengan dana yang seadanya. Cuman kali ini gue ditugasin sama Mas Rizwan waktu itu buat ngebantuin dia untuk ngebangun motor ini. Dan akhirnya berhasil sih. Cuman sebenarnya yang lebih banyak kegiatannya itu tuh Mas Rizwan sebenarnya. Dia yang nyari tahu banget gimana cara ini motor berfungsi dengan normal, dengan style yang enak dilihat. Itu dia yang paling susah soalnya. Nah, histori dari motor ini sendiri NSR 2,5 tipenya apalagi itu MC28 itu keluaran dari tahun 94 sampai 99 setahu gue ya. Jadi itu ada tipe yang di MC28 sendiri ya, ada yang R, ada yang SE, dan ada yang SP. Nah, kalau yang punya gue dulu itu yang R, yang nggak dry clutch. Nah, kalau ini udah dry clutch. Kalau gue dulu wet clutch ya. Nah, jadi dry clutch itu keluaran di SE dan tipe SP. Nah, bedanya apa sih SE dan SP? Setahu gue SP itu tuh udah tipe yang paling tingginya. Nah, jadi motor ini sendiri kenapa sih dibuat? Mungkin kalian yang bertanya-tanya. Jadi motor ini tribute untuk Mick Doohan di GP500. Makanya liverynya sama, terus habis itu ada beberapa, sebenarnya sih liverynya nggak itu doang ya, ada banyak tuh yang lain sebenarnya. Nah cuman ini emang tribute tuh Mick Doohan, kayak ibaratnya mungkin kayak Tommy McKinnon kali ya, kayak gitu lah. Jadi gue pun tahu sih sebenarnya, mungkin pasti kalian kalau nyarinya NSR 2,5 MC28 itu udah banyak reviewnya. Cuma nggak apa-apa, gue kali ini kita nge-review ulang lagi aja ya. Jadi motor ini tuh bermesin 2 tak 250 cc. Dan dia 2 silinder, makanya kenapa? Karena potnya ada kiri dan ada kanan. Jadi per silinder tuh 1, jadi 2 gitu loh keluarnya. Ini kiri dan kanan. Dan mungkin kalian banyak yang bertanya-tanya, kenapa? Apakah ini lu salah ya masangnya? Kok yang satu knalpotnya kanan yang agak ke atas, yang satu kok agak ke bawah? Enggak, itu emang ciri khas NSR 2,5 emang seperti itu ya. Mungkin udah ada hitung-hitungan dari pabriknya atau dari insinyurnya, ngebuat mungkin motor ini jadi melaju lebih kencang mungkin. Jadi yang kirinya tuh dibikin lebih pendek ya, begitulah pokoknya ya. Nah, beberapa hal unik itu juga atau ciri khas itu udah terjadi di NSR 2,5 ini yang tipe MC28. Karena kenapa? Dia menggunakan mono arm ya. Jadi mono arm ini sendiri itu ada 3 tipe ya di Honda ya di era itu ya. Ada NSR 150 SP ya kan, terus ada NSR 2,5 MC28 dan satu lagi RVF 400. Yoi. Keren banget ya di era-era itu tuh emang. Nah, jadi motor ini uniknya di era itu ya, dia menggunakan kartu ini ya. Kartu chip yang bernama PGM4, PGM4 benar, karena itu untuk MC28. Kalau PGM3 itu MC21, sisa sampai ke bawah gitulah. Nah, ini dia. Jadi, ini adalah kartu dari PGM4 ini sendiri. Cuman ini udah bukan PGM4, melainkan inilah adalah kartu HRC. Bedanya tuh apa sih? Jadi, kalau kalian misalkan kalian tuh waktu dulu nih ya, di era dulu, gue ceritain dulu ya. Jadi kalau kalian dulu beli motor ini, terus kalian misalkan Honda tuh niatnya gitu. Kalau misalkan lo mau racing, lo pakai kartu yang HRC. Kalau misalkan lo mau yang daily, lo pakai kartu yang BGM4, ya kan? Nah, Honda itu buat tipe yang kayak gitu. Tapi ternyata malah ribet. Jadi dia tuh pengen memudahkan si customernya untuk gonta-ganti kan tuh. Gonta-ganti settingannya jadi biar lebih gampang. Tapi ternyata malah ribet. Dan banyak yang rusak atau trouble, akhirnya malah mahal. Itu dia yang buat dia jadi spesial. Makanya masih menggunakan kartu ini. Keren banget. Oke, nah, jadi gue ngasih tahu ke kalian caranya masukin kartu ini ke dalam speedo. Meskipun kalian udah tahu ya, di video-video orang-orang banyak. Oh iya, satu sisi, kalau ini dicolok itu bakal kelihatan. Ada SE, ada SP, ada R-nya. Kita tes. Oh, SP cuy, bener. Ini SP, ada tulisannya kan tuh tadi.
Nah, uniknya juga ya, selain itu, kalau motor MC28 ini sendiri, kita konekin si PGM4-nya, lampu sense ini, atau kita bilang lampu daylight, itu bakal nyala otomatis, kiri kanan ya. Yoi. Dan ini tuh diterapkan di MC28 dan RVF 400. Makanya di era-era itu kan waktu itu mereka barengan kan keluarnya. Tapi ketika kita mencet sen ya, kedipnya nah udah kayak gitu aja. Seperti normal pada umumnya aja gitu teman-teman. Nah mungkin kalian banyak yang bertanya-tanya, kalau misalkan kita mau isi bensin sama mau buka bagasi itu gimana caranya? Nah jadi jawaban kalian tuh semuanya ada di sini. Jadi bukan pakai kartu, melainkan ketika kita cabut nih di sini, kuncinya keluar. Coba gue ulang lagi ya. Nah ini ya kan, kuncinya keluar. Nah ini dia nih buat buka tangki sama buat buka bagasi. Cuman karena mungkin ini takutnya rusak atau gimana karena sering buka tutup, jadi kemarin Mas Rizwan dan Mas Adit itu berpikir untuk ya udah ganti aja si tutup tangki ini menggunakan Taiga. Jadi kita tinggal pencet, kita puter, sep, udah baru kebuka. Nah gitu. Nah terus oh ya, dan mungkin karena ini udah modifan, gue bahas beberapa mungkin yang kasat mata yang paling kita terlihat aja ya. Yang tadi udah gue lihat itu sih ada knalpot yang udah make muffler dari Tostec, footstep udah Taiga sama kayak tangkinya, dan pengereman tuh ya di depan udah pakai Brembo, kalipernya itu udah Brembo, dan di depan udah menggunakan NX4 dari HRC. Gila. Nah terus habis itu kopling kiri ini udah pakai Ako 1, gas spontan udah pakai Domino, dan handle rem sudah menggunakan Brembo. Yoi ya. Itu sih secara kasat mata yang gue terlihat itu. Cuman akan lebih baiknya kalau kalian nonton YouTube-nya Mas Rizwan deh, karena dia ngebahas benar-benar tuh 40 menit ngebahas proses ngebangunin motor dari awal sampai udah jadi, dan apa aja yang udah dibeli sama dia untuk motor ini. Nah menurut gue dengan modifan seperti ini menurut gue lebih dari cukup, atau gue jempolin bagus banget buat Mas Rizwan. Karena kenapa? Karena tetap ciri khas dari motor tuanya ini pun sendiri nggak hilang. Contohnya maksud gue kayak apa? Kayak bodinya. Mas Rizwan tetap pengen make body yang jadulnya gitu. Bukan misalkan dia pengen Taiga, udah pakai body Taiga, pakai body racingnya. Dan menurut gue itu ekstrim ya. Ekstrim ya sebenarnya sih itu selera masing-masing ya. Cuman gue senengnya sih kayak gitu. Jadi dia bener-bener ngebikin motor tua seperti waktu motor ini keluar. Cuma gimana caranya feel-nya itu rasanya kayak motor baru. Nah itu terjadi di motor ini. Dan Mas Rizwan menurut gue cukup berhasil sih. Sangat berhasil menurut gue. Nah karena dia udah shock belakang, ini pun udah menggunakan Nitron ya. Jadi itu sangat nyaman banget dan beda banget sama NSR gue waktu dulu. Karena gue orangnya kan tipikalnya yaudah yang penting ori, yang penting ori, yang penting ori. Tapi dari segi kenyamanannya udah gue ya kenyamanan di era itu gitu, bukan kenyamanan di era sekarang. Nah ya gue lupa ngasih tahu ke kalian caranya kunci stang motor ini gimana ya. Karena kan gimana pun nanti akan kita taruh luar misalkan motor atau kita taruh garasi gitu kan. Nah caranya itu adalah kalian ke samping sini, ini tuasnya ada di sini. Nah jadi ini ketutupan sama stabilizer ya, sama si steering damper. Ada cuk, nih cuk yang kiri, dan ada yang buat lock. Nah pertama yang kita lakuin itu adalah stangnya kita kirim dulu, habis itu kita lock nih baru. Nah udah bunyi gitu artinya kita udah ngelock. Nih ini kan kunci stang nih, gimana cara balikin ya? Kita pakein kartu yang sama untuk motor kita, nanti dia akan otomatis balik. Nah itu dia cara ngebukanya teman-teman. Nah kenapa kalian yang bertanya-tanya kenapa Mas Gani udah nggak main lagi NSR 2,5 atau yang lain-lain gitu kan, atau ngebahas mungkin lebih banyak detail mengenai motor 2 tak. Karena gue jujur gue sendiri, gue itu nggak begitu ngerti ya di dunia 2 tak ya terutama ya. Gue suka dengan historinya, cuman banyak mungkin orang-orang yang nggak setuju dengan pendapat gue atau gimana. Cuma maksud gue alangkah lebih baiknya ya kalau mostly terutama di anak-anak motor yang sering komen-komen gue yang mengenai penjelasan gue mungkin salah atau apa, alangkah lebih baiknya mungkin kita bicarain enak yang ada di komen dan kita saling sharing, bukan saling menjatuhkan. Karena mostly yang gue dapat komennya adalah saling menjatuhkan gitu teman-teman. Ya gitu sih, gitu aja sih mengenai kenapa makanya gue tuh agak worry mengenai bahas 2 tak. Nah langsung aja kita nyalain motor dari NSR 2.5 MC28 dan kita dengerin bunyi motornya dan dry clutch ya udah pasti. Oke, kita colok. Engine on, Kickstarter.
Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai video mengenai si motor ini sendiri ya. Jadi mungkin kalian banyak bertanya-tanya, loh gue kira ada test ride ya. Nah, test ride-nya nggak ada karena motor ini tuh udah harus kita balikin ke rumah orang yang aslinya. Jadi kemarin sih gue sih udah sempat kan tuh bawa San Mori, dan rasanya emang benar kalau kata Mas Rizwan. Gimana caranya motor tetap terlihat tua dan terlihat original, tapi rasanya kayak motor baru, dan itu terwujud di motor ini. Itu aja sih. Dan motornya nggak ada trouble, dan bener-bener masih ada jambakannya di atas 7.000 atau 8.000 RPM itu ya, tetap masih jambak. For all, pokoknya keren banget Mas Rizwan. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.